Shalom, Jemaat HKBP Pejuang yang terkasih dalam Tuhan. Berikut ini adalah panduan penggunaan kode QRIS untuk memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran WIT. Langkah pertama, silakan buka salah satu aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, Link Aja, Zenius, Dana, Sakuku, ShopeePay, ataupun mobile banking yang kita miliki. Misalnya, pada aplikasi Gojek menggunakan fitur GoPay. Setelah aplikasi pembayaran tersebut dibuka, cari dan tekan tombol bayar pada aplikasi. Kemudian, arahkan kamera handphone kita ke kode QRIS yang disediakan. Atau bisa juga loh dengan memasukkan gambar kode QRIS yang kita miliki di galeri handphone kita. Setelah itu, masukkan nominal persembahan atau pembayaran yang diinginkan. Lalu, tekan tombol konfirmasi. Setelah pembayaran berhasil, kita akan mendapatkan informasi bahwa persembahan ataupun pembayaran telah berhasil diberikan. Silakan screenshot dan kirimkan bukti transfer tadi ke Sintuawi kita masing-masing sebagai konfirmasi ke gereja kita. Wah, mudah ya? Demikian panduan memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran menggunakan kode QRIS. Selamat memberi dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Evangelis Agnes Siagian. Kita awali pagi ini dengan sapaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kasih karunia-Mu Tuhan yang sungguh memberkati kami sepanjang hidup kami, yang tetap memberkati kami juga sampai hari ini. Di dalam kelemahan kami, Engkau Tuhan datang untuk memberikan kekuatan. Di dalam rasa khawatir kami, Engkau datang menenangkan hati kami. Bersyukur kami untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Firman Tuhan adalah senjata kami untuk bertahan dalam kemelut hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat 13. Begini firman Tuhan, janganlah engkau memeras sesamamu manusia dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, seperti yang kita ketahui bahwa kitab Imamat pasal 19 ini termasuk dalam kumpulan kitab Taurat yang disusun oleh Musa, yang intinya adalah peraturan mengenai kudusnya hidup. Di ayat 1 dan 2 jelas dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus.
Saudaraku, bagaimanakah untuk menjadi hidup kudus? Secara logika tentu saja ini tidak mungkin. Karena banyak sekali yang harus dikoreksi dalam hidup kita untuk mencapai hidup kudus. Tapi perintah ini harus kita lakukan. Sesuai dengan ayat renungan kita pada hari ini ada 3 poin yang ingin kita bahas. Yang pertama adalah jangan memeras sesamamu, lalu yang kedua jangan merampas, dan yang ketiga jangan menahan upah pekerja harian. Saudaraku, Tuhan memahami sifat dasar manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dimulai dari dosa Adam dan Hawa. Dengan dasar inilah Tuhan Allah mengatur supaya keadilan dan ketentraman umatnya tetap terjaga. Oleh karenanya Tuhan tidak menghendaki ketidakadilan, sebab Tuhan itu adalah adil. Saudaraku, belajar dari pengalaman yang sering terjadi pada bangsa Israel masa itu, terutama masalah tanah dan pembagiannya yang sering merugikan satu pihak. Dan bisa saja hal seperti ini terjadi juga pada masa sekarang. Firman Tuhan hari ini bicara tentang hak dan kewajiban yang harus saling menghargai. Aturan yang Tuhan tetapkan sudah sangat jelas. Yang pertama ialah kita jangan terlalu berambisi untuk memiliki hak atau barang milik orang lain. Yang kedua, jangan coba-coba memperdaya orang yang lemah dengan mengambil miliknya menjadi milik kepunyaan kita. Karena hal ini merupakan suatu pelanggaran hukum Allah dan ini sangat tidak disukai oleh Tuhan. Saudaraku, terkadang tanpa kita sadari, seringkali kita ini menuntut orang lain untuk melakukan kewajibannya. Namun kita lupa bahwa setiap orang juga memiliki hak. Setiap orang memiliki hak ketika kita menuntut orang melakukan kewajibannya. Kita sering kali mengancam dengan terlebih dahulu mengambil hak mereka sebagai jaminan. Padahal kita tahu itu bukanlah cara yang baik menurut Tuhan. Saudaraku, saat ini kita bukan hanya diingatkan untuk tidak mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain, kita juga diingatkan untuk tidak menahan apa yang sudah menjadi hak orang lain. Ketika kita menahannya, kita tidak berbeda dengan orang lain yang mengambil hak orang lain. Oleh karenanya, jangan menunda hak milik orang lain karena mereka yang bekerja harian sangat tergantung pada penghasilan satu hari itu juga. Saudaraku, dalam prakteknya kita terkadang masih sering kesulitan membedakan mana yang menjadi kewajiban dan hak kita. Oleh karena itu diperlukan orang yang memiliki hati yang bijaksana untuk mengetahui apa yang menjadi haknya juga apa yang menjadi kewajibannya. Melalui firman Tuhan pada hari ini mengajak kita semua untuk tetap menjaga kekudusan. Seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan? Yang pertama adalah kudus dalam relasi kita dengan Tuhan. Tertulis di Imamat pasal 19 ayat 3 sampai dengan 8, yakni melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan dan melakukan perintahnya dengan takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, kudus dalam relasi dengan sesama di ayat 9 sampai dengan 18. Yakni melakukan kebaikan untuk sesama sesuai dengan karakter Tuhan. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk saling menolong,
saling membantu. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kita dilayakkan untuk menjadi orang yang hidup kudus sesuai dengan perkenanan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah atas keperkasaanmu yang terus mengingatkan kami mencintai Tuhan dan mencintai sesama, agar hidup kami dilayakkan kudus di hadapan Tuhan. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus itulah yang memberkati kita hari ini sampai kekal. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.